Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua yang sangat luar biasa. Kita bertemu kembali di channel Karseno Pijat Refleksi, tentunya channel yang membahas tentang pijat dan terapi mandiri. Dan pada tutorial-tutorial sebelumnya, itu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri, yang tentunya ceklah di deskripsi channel Karseno Pijat Refleksi, itu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri, dan tentunya saya sarankan untuk menjalaninya adalah pada sore hari setelah beraktivitas dan menjelang istirahat untuk lebih memaksimalkan dalam terapinya. Dan pada tutorial kali ini, yaitu saya akan bagian tutorial yaitu cara mengatasi sakit bokong ataupun yang disebut sindrom piriformis ataupun piriformis sindrom pada bokong, tentunya yaitu cara mengatasinya dengan cara mandiri. Bagaimanakah tutorial untuk terapinya? Sebelum ke tutorial, langsung saja. Sebelum tutorial, jangan lupa untuk terus dapat mengikuti tutorial-tutorial dari channel Karseno Pijat Refleksi. Tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Seperti biasa, sebelum melakukan terapi sakit bokong ini dan sebelum melakukan terapi-terapi yang lain, itu saya sarankan ataupun sering juga saya utarakan, lakukanlah peregangan-peregangan kecil untuk mengendurkan otot-otot ataupun untuk merelaksasi otot-otot. Dalam kita menjalani terapi ini, itu otot sudah siap untuk dilakukan terapi. Bahkan apabila melakukannya secara benar, terapi ini bisa menyembuhkan yang namanya sakit bokong ataupun sindrom piriformis yang sering sekali dirasa pada bokong. Dan rasa sakit ini itu dirasakan nyeri dan sakit pada bagian akibat duduk berjam-jam ataupun terlalu banyak berdiri. Dan rasa sakit ini yaitu sakit dari paha depan sampai paha belakang, bahkan sampai betis. Ini dirasa sakit yang disebut nyeri bokong ataupun yang disebut piriformis sindrom. Nah, dalam tutorial kali ini itu saya membagikan tutorial ataupun membagikan cara-cara ini untuk merelaksasi dan bahkan bisa menyembuhkan apabila dilakukan secara rutin. Ini bisa menyembuhkan nyeri bokong yang diderita, yang serasa sakit pada bagian bokong hingga ke paha depan, paha belakang, bahkan sampai ke betis kaki bawah. Lakukanlah terapi untuk sindrom piriformis ini, lakukanlah sebanyak 2 hingga 3 kali apabila mengalami sakit yang berlebihan. Namun lakukanlah secara kontinu. Saya sarankan adalah lakukanlah 4-6 minggu untuk lebih memaksimalkan dalam terapinya. Dan di dalam terapi ini adalah terapi-terapi ataupun gerakan-gerakan yang sangat bermanfaat sekali untuk mengurangi bahkan bisa menyembuhkan sindrom piriformis. Oleh karena itu saya sarankan lakukanlah di setiap gerakan-gerakannya. Pada setiap gerakan-gerakannya lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu, barulah lakukanlah secara maksimal. Itu untuk memperoleh ataupun mendapatkan hasil yang diinginkan. Karena untuk pada awal-awal ini terasa sakit sekali untuk menjalani terapi ini, karena pada dasarnya bokong itu tersusun dari 3 otot, yang mana di ketiga susunan dari otot tersebut itu mengalami kekencangan ataupun mengalami spasme. Ini sehingga mengakibatkan nyeri yang dirasakan dalam bentuk seperti mati rasa, kesemutan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya sarankan dalam menjalani terapi ini lakukanlah untuk
perlahan-lahan terlebih dahulu, barulah kemudian lakukanlah secara maksimal. Dan untuk menjalani terapi ini, saya harapkan jangan ada yang terlewatkan dalam satu gerakan ataupun dalam satu terapi, karena di dalam setiap gerakan ini adalah gerakan-gerakan yang sangat bermanfaat sekali untuk meringankan, yaitu piriformis syndrome ataupun sakit bokong, dan bahkan apabila dilakukan secara benar ini akan menyembuhkan ataupun akan bisa menyembuhkan dari sakit bokong ataupun yang disebut adalah sindrom piriformis. Dan pada setiap gerakan-gerakan ini saya lakukan adalah saya fokuskan di daerah pinggang dan pinggul, lalu kemudian juga saya fokuskan di daerah paha depan dan belakang. Itu adalah untuk menarik ataupun untuk mengurai yang terjadinya spasme pada susunan otot di bagian bokong, sehingga rasa sakit ataupun rasa nyeri ini akan terkurangi, bahkan bisa sembuh pada terapi yang saya urai ataupun yang saya berikan pada tutorial kali ini. Ini adalah dimana titik-titik tersebut yaitu kita urai karena mengalami kekencangan ataupun spasme. Selain juga pemijatan, itu adalah kita harus menggunakan ataupun kita harus dibantu dengan terapis yang tentunya sudah mengetahui tentang hal tersebut ataupun yang sering sekali memegang ataupun memijat untuk sindrom piriformis tersebut. Apabila kita memang susah sekali ataupun jarang sekali untuk mencari terapis, oleh karena itu lakukanlah terapi mandiri ini untuk sakit bokong ataupun sindrom piriformis tersebut. Dan saya sarankan ataupun saya harapkan untuk menjalaninya adalah lakukanlah secara kontinu. Untuk lebih memaksimalkan, lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu. Kemudian apabila memang otot sudah merasa nyaman, lakukanlah secara kontinu dan lakukanlah secara maksimal saja untuk mengurai dan menyembuhkan pada sindrom piriformis ini, karena dengan sakit bokong tersebut ataupun yang disebut dengan piriformis syndrome ini akan mengurangi ataupun dapat mengakibatkan yaitu kurang maksimalnya kinerja ataupun kurang nyaman dari tubuh yang sedang mengalami sakit terutama di bagian bokong. Ini banyak sekali penyebabnya di bagian rasa sakit pada bagian bokong tersebut. Di antaranya adalah yang sering sekali terjadi adalah terlalu lama duduk berjam-jam, itu juga dapat mengakibatkan rasa sakit bokong ataupun piriformis syndrome. Dan berdiri terlalu lama juga dapat mengakibatkan sakit bokong juga. Oleh karena itu saya sarankan adalah lakukanlah ataupun jalankanlah olahraga secara teratur minimal 20 menit satu hari. Namun lakukanlah olahraga tersebut secara kontinu, karena di dalam olahraga tersebut itu adalah untuk mengurai dari otot-otot yang terjadi kekencangan sehingga mengalami kekenduran ataupun di dalam struktur otot itu akan mengalami kembalian seperti semula lagi, sehingga untuk dapat terjadi rasa sakit ataupun rasa tidak nyaman pada tubuh itu akan sangat jauh sekali, karena dengan lancarnya peredaran darah dengan seiringnya berolahraga dan lancar dan seringnya melakukan olahraga itu juga dapat mengendurkan otot-otot yang terjadi spasme ataupun kekencangan.
Selain juga dengan terapi pijat ataupun terapi mandiri ini juga dapat melancarkan peredaran darah juga. Selain juga dapat menyembuhkan yaitu yang namanya sindrom piriformis ataupun sakit bokong. Dan di dalam terapi kali ini adalah gerakan-gerakan seperti self release ataupun merilis untuk kaki kanan dan kiri. Ada juga yaitu yang namanya stretching piriformis. Ini adalah untuk menarik otot bagian bokong. Ini sangat terasa sekali pada bagian bokong. Dan ada juga breathing stretch dan juga flip stretch, dan ada juga groin 90 derajat, dan ada juga yaitu awal dan di akhir. Saya sarankan dalam menjalani terapi ini yaitu yang namanya peregangan terlebih dahulu agar otot-otot ataupun struktur jaringan otot yang akan kita rilis ini akan kekenduran terlebih dahulu, dan sehingga kita jalani terapi itu akan terasa rileks dan tidak terjadi ketegangan pada otot. Dan jangan lupa juga cek di deskripsi channel Karseno Pijat itu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri yang tentunya dapat dijalani oleh sedulur semua. Dan bagi sedulur semua yang belum subscribe channel Karseno Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri dari channel Karseno Pijat Refleksi. Dan saya harapkan luangkanlah waktu untuk menjalani terapi ataupun terapi pijatnya, dan banyak juga herbal-herbal alami yang telah saya upload di channel saya, yaitu channel Karseno Pijat Refleksi. Tentunya ceklah di deskripsi channel Karseno Pijat Refleksi, itu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri. Dan saya sarankan untuk menjalani terapinya ataupun terapi pijatnya, lakukanlah 4-6 minggu, karena di awal-awal itu otot ataupun struktur jaringan otot belum mampu menerima untuk kita lakukan secara maksimal. Oleh karena itu saya sarankan 4-6 minggu, lakukanlah perlahan-lahan terlebih dahulu, baru kita bisa memaksimalkan dalam terapi ataupun terapi pijatnya. Dan lakukanlah terapi ataupun terapi pijat, lakukanlah relaksasi terlebih dahulu. Semoga bermanfaat. Demikianlah sedulur semua untuk tutorial pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Jangan lupa cek juga di deskripsi channel Karseno Pijat Refleksi. Itu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri. Dan saya sarankan untuk menjalaninya adalah pada sore hari. Jangan lupa untuk dapat terus mengikuti tutorial-tutorial dari channel Karseno Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share.